Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayatali wa adada kamali sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamalani hayatan kamalika wa adada kamali sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayata li kamalika wa adada kamali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه
وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini, di malam ke-8 daripada bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat walafiat, di hari kedua daripada bulan Januari 2023 Masehi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi perkumpulan kita ini, meridai perkumpulan kita ini, dan tidaklah kita dikumpulkan di sini memang kita dipilih oleh Allah, kecuali memang kita dikehendaki oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh sebelum kita saat mereka menghadiri majalis ilmu, majalis al-khair, i'tikaf di masjid, memakmurkan masjid, Allah berikan juga kepada kita dan menambahkan iman, bertambah iman, keyakinan dan ketaatan kita bertambah di hadapan Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan kita duduk di majlis semakin kita dijauhkan Allah dari segala keburukan, kelalaian, kemaksiatan, dan mudah-mudahan bukan sebatas diri kita tapi keluarga kita, anak istri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita pun mendapatkan pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Allah menjaga kita saat ini. Dan mudah-mudahan keberkahan kemuliaan dari majelis ini pun Allah sampaikan kepada orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Allah jadikan kuburan mereka terang benderang, Allah berikan nikmat kubur untuk mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil janah. Dan kita yang masih hidup bersama orang yang masih hidup di muka Allah dijaga Allah dari segala kelalaian, diberikan istiqamah dalam ketaatan, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat dalam taat, dan sampai kelak insyaallah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Taklim rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu dari kitab Sabilil I'tikad lil Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kita mendapatkan penyampaian dari beliau tentang keadaan umat Nabi Muhammad SAW ini dibandingkan dengan umat yang sebelum Nabi Muhammad dari segi umur. Umat Nabi terdahulu diberikan Allah umur-umur yang cukup panjang, berbeda dengan kita umat Rasulullah. Umur mereka ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1000 tahun. Kita mengenal Nabi Allah Nuh alaihissalam, berdakwahnya saja 950 tahun, berarti umur beliau jauh lebih dari situ. Lalu kita mengenal pula Nabi Allah Ibrahim kemarin, ya, yang mendapatkan syariat pertama kali khitan, bersunat Nabi Ibrahim. Beliau disuruh berkhitan itu ketika beliau berumur 80 tahun. Kalau kita 80 tahun lah tua. Kemudian bahkan kemarin diceritakan oleh Abdullah Haddad, ketika ada seorang di antara umat terdahulu yang meninggal umurnya 200 tahun, itu ditakziahi oleh orang-orang yang di sekitarnya sembari mengatakan, sabarlah kau dengan pendeknya umur anak kau. Anak kau meninggal masih kecil, padahal 200 tahun. Sementara kita umat Rasulullah SAW tidaklah banyak yang diberikan Allah kesempatan umur sampai melampaui 100 tahun. Kebanyakan umat Nabi Muhammad ini, kata Rasulullah, dan ini tidak boleh tidak adukan istilah kita ni apa, survei, ya, pendataan, benar ni ada hubungan Nabi ni. Percaya bela benar apa kata Nabi itu. Walaupun secara kenyataan kita dapatkan banyak orang meninggal muda dan banyak orang lebih daripada umur 70 tahun, tapi yang dikatakan Nabi itu yang paling benar. Tetap ente survei lah, ente ada pendataan lah, tetap ente akan dapatkan jumlah yang meninggal paling banyak dari umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Karena Nabi tidak akan pernah salah dalam berucap, apa yang didapatkan info lewat Rasulullah itu bersumber dari Allah. Wa huwa Rasulullah sallam la yantiku anil hawa. Nabi tidak pernah ngomong dengan hawa nafsunya. Dan beliau kalau ada kesalahan misalnya baik, misal tentu akan diingatkan oleh Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umur umatku ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun, dan beliau sendiri Rasulullah diwafatkan oleh Allah dengan umur 63 tahun. Subhanallah, suatu keunikan yang kita dapatkan, dan ini mungkin ada hikmah khusus yang mungkin kita tahu atau tidak tahu, tapi inilah kenyataan yang kita dapat dari sejarah. Bukan hanya beliau baginda Rasulullah yang meninggal 63 tahun umurnya, khalifah beliau pun dari 4 khalifah 3 sama dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal umur 63 juga. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal umur 63 juga. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun meninggal umur 63 tahun, kecuali Sayyidina Uthman bin Affan yang dipanjangkan umur oleh Allah lebih sampai mencapai 80 tahun. Kok bisanya Ustaz? Cak diaturnya Allah, memang diatur, yang aturnya Allah. Ya, yang aturnya Allah. Kita kalau ngomong cak diaturnya, memang diatur. Yang aturnya Allah. Cuma apakah ada hikmah tertentu di situ? Kok bisa disamakan wafatnya Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu pada umur yang sama? Tentu kita tahu bukan berarti umur sama ini mereka sama hidupnya. Perbedaan lahir tentu Nabi lebih tua daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun kurang lebih. Lalu perbedaan dengan Sayyidina Umar sekian belas tahun, dan dengan Sayyidina Ali sekian puluh tahun perbedaan. Namun akhir umur mereka seperti itu. Baik ikhwani habibi rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Sabil I'tikad Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Imam Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Sabil I'tikad ila qawlihi al-muallif wa ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma istaghsara a'mar ummatahu min baini sa'ir al-umam sa'ala Allah lahum wa tadarra ilayh min haitsu innahu idza qasarat a'maruhum lam tutil ayyamahum fi ta'atillah ay wal 'amalu li akhiratihim fataqillu bisababi dhalika hududhuhum min ath-thawabillahi wa darajatil 'ula fa'atahu Allah lailatul qadar allati hiya khair min alf syahr tatwilan li a'marihim wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim hatta yasirul wahid minhum idza qama fiha bi ta'atillah yasiru ka'annahu qama alf syahr wa dhalika akthar min 80 sanah. Baik ikhwan rahimakumullah, di sini diceritakan Imam Abdullah Haddad bagaimana rahimnya Rasulullah, bagaimana i'tina perhatiannya Rasulullah, bagaimana hirisnya Rasulullah. Sadaqallah, Maha benar Allah telah mensifatkan diri Rasulullah dalam Al-Quran dan mengatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Rasulullah itu sangat perhatian dengan kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun. Mana hiris itu sangat perhatian. Ada orang hiris juga dengan dunia disebut hiris, ya. Ini Nabi Muhammad perhatian sangat kepada kita. Mudah-mudahan ya Rabb, insyaallah yakin ke ikhwan kita semua diperhatikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan orang yang diperhatikan itu biasanya jago diri. Ya, kalau kita diperhatikan oleh mertua, diperhatikan oleh guru, diperhatikan oleh masyarakat sekitar kita, tentu kita akan menjadikan diri kita ini dalam keadaan selalu dalam kondisi baik. Kenapa diperhati ke wong kita nih? Ya, kita diperhati ke wong macam kamu misalnya ikhwan, anak majlis, dikenal di kampung sebagai anak majlis. Ketika kita pergi kondangan, kita pergi ke suatu tempat, kebetulan tidak ada anak majlis itu kecuali kita, akan diperhatikan orang gerak-gerik kita, sikap kita, tingkah laku kita. Ya, ketika kita tidak sesuai dengan porsi kita sebagai anak majlis, biasa cepat dikomen wong. Walaupun orang lain ngawi ke galah, cuma kalau kita tidak dibolehkan untuk ngawi ke sesuatu yang buruk. Nah, perhatian yang lebih Rasulullah kepada kita luar biasa. Perhatian Rasul kepada umatnya, baik yang hidup di zaman Rasulullah sampailah saat ini. Kita mengingat nanti dalam lagi juga Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Saya pernah terkenang ikhwan satu hari duduk di musalla Ma'had Anwar Thaibah, di musalla yang Pondok Pesantren Habib. Mungkin sebagian ikhwan sudah sering ke sana. Ada ruangan dalam, ada ruangan belakang yang terbuka. Itu kita setel mic-nya itu ada 3 setelan. Mic pojok toa, kapan tidak dibutuhkan bisa dimatikan. Lalu mic bagian teras, kapan tidak dibutuhkan bisa dimatikan. Lalu bagian dalam hidup. Nah, suatu hari saya duduk di belakang, ketika itu anak-anak baca burda, kalau nggak salah baca burda. Saya duduk sama putra saya, Said Umar. Ketika itu ya anak-anak ngadep ke depan,
saya lagi duduk, ada yang saya bicarakan cukup penting, sambil dengar, sambil mengikuti burdah. Lalu dengarlah suara budak ni sikok-sikok maco. Itu saya nanya sama Waladi Umar, itu siapa yang maco tu? Oh itu fulan bin fulan, Buya katanya. Abah itu fulan-fulan. Nanya lagi, itu siapa? Ana tak begitu kenal benar. Ya, nah, suara mereka tu syabih, mirip-mirip. Sehingga ana betul mentakik, itu si fulan. Yo, itu si fulan. Yo, kalau itu siapa? Nah, itu suara ikhwan. Suara kadang-kadang kita sebagai guru saking sering dengan suara murid kita tahu, oh itu suatu si fulan yang azan. Itu si fulan yang maca doa. Oh itu si fulan. Tapi kadang-kadang kita tak ingat. Tapi huwa Rasulullah SAW itu luar biasa. Azim. Ya, Nabi bukan cuma mampu membedakan suara sahabat. Lewat peristiwa Isra Mi'raj kita pernah dengar Rasulullah ketika balik dari Isra Mi'raj, beliau setelah sekian cukup lama pernah jalsa sama sahabat, duduk dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah bercerita tentang perjalanan beliau Isra wal Mi'raj. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan di depan orang yang hadir banyak itu ada Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, wahai Bilal, inni qad sami'tu saut ni'alika fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar suara terompah kau di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Hebat nih perhatian Rasulullah. Bukan suara kau, kalau suara wajar kita bisa saling kenal suara sepulan-sepulan. Ini sampai suara sendal Rasulullah bisa bedakan. Oh ini suara sendalnya Bilal berjalan, ini Bilal, ini sepulan, ini sepulan. Sendal mereka, suara mereka berjalan itu Rasulullah hafal. Rasulullah perhatian sampai ke situ, subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita mana ada yang macam itu sama anak kita, tapi kita kadang-kadang tak bisa nak bedakannya. Kalau suara mungkin wajar, ya. Kita lagi di luar dengar kawan kita, oh si fulan ajal, si Jol, si Ujang, si Udin, tahu kita. Tapi ini sampai sendal, suara sendal. Suara baik kita kadang-kadang masih syabih, masih pecah suara syanu, bukan suara syanu, oh bukan, selisih paham kadang kita. Tapi ini Rasulullah jangankan suara mereka sahabat Rasul, suara sendal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sadaqallah. Begitu beliau, dan perhatian Rasulullah ini ikhwan bukan hanya sebatas kepada mereka sahabat, sampai kepada kita yang hidup di zaman ini, umat Rasulullah secara umum diperhatikan oleh Rasulullah. Dan apa yang terjadi pada umat ini dari kebaikan secara global, secara umum, atau bahkan person satu-satu itu sampai kepada Nabi Muhammad. Nah maka nasihat untuk diri anak khususnya dan antum sekalian, mari kita berusaha janganlah nyampe kepada Nabi suatu kejadian terhadap kita kecuali yang baik-baik, kabar yang baik. Bahkan ini pun bukan hanya kepada Rasul, pada orang tua kita yang sudah wafat pun sama. Dalam hadis Rasul mengatakan, Yaumul Jum'ah yaum tu'radul a'mal ilal aba wal anbiya. Setiap hari Jumat akan dilaporkan tentang amal perbuatan kita kepada orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat, juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dalam doa birrul walidain kita mengatakan Allahumma ballighhum ma yasurruhum wa la tuballighhum ma yasu'uhum. Ya Allah, sampaikanlah kabar-kabar baik tentang kebaikan yang kami lakukan kepada mereka orang tua kami, jangan kau sampaikan kabar buruk, kabar-kabar yang menyedihkan mereka di alam kubur. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Nah, perhatian Rasulullah sangat luar biasa kepada umatnya. Bagaimana Nabi berharap agar kita selamat. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hadis ya, kalau kita kupas mungkin kemarin banyak hadis juga kupas tentang jangan kita melok gawe wong Yahudi dan Nasara. Rasul mengatakan kamu itu, kata Nabi, satattabi'ahum, akan mengikuti mereka shibran bi shibrin, dari sejengkal demi sejengkal, lalu sehasta demi sehasta, lalu sedepo demi sedepo, sampai akhirnya kamu mengikuti mereka itu sampai mereka masuk lubang biawak, lubang boyok, kamu pun akan mengikut mereka. Nabi cuma nyebut mereka. Lalu sahabat nanya, siapakah yang kau masuk ke mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi wan Nasara? Apa jawab Nabi? Siapa lagi kalau bukan mereka itu? Sekarang kita saksikan, walaupun alhamdulillah fadlullah, kita bersyukur kepada Allah, tahun ini kita saksikan walaupun Covid sudah dekati, keadaan tahun baruan macam zaman Covid. Ya, umat Islam ini sudah banyak yang pintar, sudah tidak lagi jadi lolo, tidak banyak lagi kita saksikan hirup pikuk yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang mana jelas itu perbuatan yang dicontohkan oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Walaupun seluruh dunia ini menyambutnya,
itu semua mereka telah tertipu dan kita alhamdulillah disadarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melok walaupun dengan cara yang sering Habib sampaikan, tidak dengan maksiat, itu menyedihkan hati Rasulullah. Ya, kecuali yang dilakukan oleh para hadis kita yang mungkin untuk sebagian hadis dengan berzikir, ada maulid dan lain-lain, itu jelas tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang lalai. Cuma kita ngukur diri kita, mampu begadang payung, dan mampu jangan paksa ke diri. Kalau sampai begadang subuh kita lewat. Wah, kata ikhwan. Sekarang kita dengar hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW begitu perhatian kepada umatnya, pengen umatnya ini menjadi umat yang paling unggul, mendapatkan keuntungan yang paling besar di sisi Allah, mendapatkan kenikmatan paling besar di sisi Allah. Ketika Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW tentang umatnya, umur mereka mabaina sittin wa sab'in, Nabi prihatin, Nabi gundah gulana, Nabi sedih ikhwan. Ngapa? Main hitungan logika, kalau mau pendek amal sedikit. Itu yang dipikirkan Nabi. Kalau amal umatku ini sedikit, tak dapat tempat yang tinggi di surga, tak mendapatkan kenikmatan yang besar di surga. Ini menjadi beban buat Rasulullah SAW. Ruya anna Rasulullah SAW lamma istaqsara a'mar ummatahu in baini sa'ir umat, ketika Rasulullah mengetahui bahasanya umatnya adalah umat yang paling pendek umur dibandingkan umat-umat yang lain, sa'alallahu lahum wa tadara ilaih, Nabi memohon kepada Allah, Nabi merengek-rengek kepada Allah, minta diberikan ada satu solusi yang bisa, karena Nabi ngitung kalau umur pendek amal sedikit. Berikanlah suatu solusi yang bisa dengan umur pendek mereka bisa dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Merengek-rengek Nabi tadarruk kepada Allah. Kenapa? Min haitsu innahu idza iqtasara a'marhum lam tatil ayyamahum fi ta'atillah. Karena kalau mereka umurnya pendek maka tak lama mereka untuk ibadah kepada Allah. Itu hitungan logika. Ya, Nabi melihat seperti itu. Kalau mereka umurnya pendek, tentu mereka tidak banyak amal ibadah di hadapan Allah, tidak banyak untuk taat kepada Allah. Belum lagi nasta'firullah, kalau itu dicampur dengan kemaksiatan dan kelalaian, lebih parah lagi. Kalau seandainya diisi dari semenjak balik sampai meninggal umur 70 dengan taat tanpa maksiat, kecil sedikit itu jumlahnya dibandingkan umat sebelum Rasulullah. Apalagi nasta'firullah natubu ilaik, minta ampun sama Allah, kita campur dengan maksiat, kita campuri dengan kelalaian. Wallahi ikhwan, kalau nak hitung-hitungan ya kita insyaallah bukan kita nak ta'ajjub, naudzubillah, patut sangat bersyukur kepada Allah. Antum yang ditetapkan Allah bisa istiqamah ke majlis-majlis, bisa istiqamah hadir majlis zikir, bisa istiqamah solat berjamaah. Kalau kita hitung ikhwan, porsi yang kita dapat ke sekarang ini masih tak nyampe separuh dari kehidupan umur kita sehari. Solat 5 waktu, gobliya ba'diyah tambah katakanlah embeklah 20 menit. Salat wajib gobliya ba'diyah 20 menit. 5 waktu 100 menit. Majlis katakanlah sehari nanti dapat 2 majlis, katakanlah 1 jam 2 jam 120 menit, baru 220 menit. Itu berapa jam baru? Hitungan kadang 3 jam lebih sedikit. Ngaji Quran tak gitu, berzikir lain tak gitu. Kalau nanti tambah lagi, nanti punya rotib, haddad, rotib sama segala macam wirid yang lain-lain, nanti punya kegiatan-kegiatan positif lain, jumlahkan masih mungkin tak nyampe 12 jam. 8 jam barangkali itu sudah indah kalau kita dapatkan. Sisanya 8 jam jelas terpeci untuk tidur. 8 jam terpeci untuk tidur. Kita mungkin yang maksimal kita usahakan untuk ibadah itu paling 4 jam ikhwan. Paling kenceng 6 jam kalau kita memang rajin ke majelis-majelis barangkali. Sisanya untuk kehidupan dunia kita, sisanya untuk tidur. Alangkah sedikitnya nilai ibadah kita. Nah, kalau kita tidak belajar benar-benar mengikuti cara Nabi, menjalankan kehidupan dunia dengan cara Nabi, dengan niat solehah, maka lepas kalau ini. Tapi kalau kita bisa mencontohkan urusan dunia ini dengan cara Nabi, menjalankan dengan sunnah Nabi, menghidupkan dengan sunnah dan niat solehah, maka boleh jadi tidur pun bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagaimana dengan cerita orang yang maaf cuma solat ibadah pas-pasan, la ghubliya wala ba'diyah wala duha wala witir, tidak galau cuma solat 5 waktu baik. Itu pun dilakukan dengan tidak berjamaah misal. Allah, fakir, Pak. Fakir, benar-benar fakir. Ini Nabi mikir kalau musim itu dihitung taat galau-galau. Nabi prihatin, alangkah sedikitnya poin umatku ini. Umur cuma sekian, 60 sampai 70 tahun. Kalau seandainya hitungan taat, kalau Nabi bersedih apa? Sedikitnya nilai ketaatan yang mereka lakukan. Apalagi ditambah tadi kelalaian,
kelalaian, apalagi kemaksiatan. Wa'iyadzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW meminta kepada Allah apa yang dikhawatirkan Nabi, min haitsu innahu idza iktasarat a'maruhum lam tutil bi ayyamihim fi taatillah. Kalau umur mereka pendek, maka tidak panjang, berarti tidaklah panjang amal-amal yang mereka bisa lakukan. Ai wa amalul akhiratihim, yaitu amal untuk akhirat. Amal untuk akhirat. Fataqul bisa bidzalika hududhum min thawabillah wa darajatil ula fa'atahu Allah lailatul qadar. Fataqil, maka menjadilah sedikit, fadagillah, akan sedikitlah bagian pahala yang mereka dapatkan, dan derajat yang tinggi tidak akan mereka capai di sisi Allah karena umur mereka yang sedikit. Wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim. Fa'atahu Allah lailatul qadar. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah. Dengan apa? Allah berikan bermacam-macam pintu-pintu mudha'aful ajr. Pintu-pintu yang mana di situ Allah akan melipat gandakan pahala. Di antaranya lewat tempat, di antaranya lewat waktu, di antaranya lewat keadaan. Nah, lewat pintu-pintu ini Allah akan melipat gandakan kita pahala. Contoh, ibadah di kota Mekah dan Madinah itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 100.000 kali lipat, sampai 10.000 kali lipat. Beribadah di hari Jumat, sedekah, salat, dan semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Bulan Ramadan sebulan penuh itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Itu pintu-pintu semua. Dan puncaknya di sini dikatakan allati hiya, lalu Allah berikan fa'atahullah lailatul qadar. Allah berikan satu lagi kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad, untuk mereka bisa mencapai walaupun dengan umur yang singkat, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dan ini bisa didapatkan berulang-ulang, yaitu Allah berikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kita semua tahu malam yang di situ Allah lipat gandakan pahala orang yang mendapatkan itu bagaikan seorang beribadah alfi syahr, 1000 bulan, yang mana 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahunan, 80 tahun lebih. Jadi dengan satu malam itu kita dapat pahala bagaikan beribadah 80 tahun. Kalau tahun depan kita dapatkan lagi, maka kita dapatkan lagi poin itu. Tahun depan kita dapat lagi poin itu. Nah, ini salah satu pintu yang besar, yaitu malam Lailatul Qadar. Walaupun tidak semua kita dapat, tapi Allah paham tidak semua umat Nabi ini dapat. Allah bukakan banyak pintu-pintu tadi. Di antaranya masuk bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala-pahala ibadah kita. Begitupun mungkin antum sering sudah dapatkan dalam majlis, nanti ada ayam, hari-hari yang penuh berkah. Makanya kita penting belajar, ikhwan, duduk di majlis kita bakal tahu tentang kemurahan-kemurahan yang Allah berikan, kemanjaan-kemanjaan yang Allah berikan untuk kita umat Rasulullah ini. Umur kita pendek, tapi Allah banyak berikan kelebihan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Di antaranya tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu juga mudha'af, ganjaran pahala yang dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat, seperti bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri 1 sampai 20 itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ketika masuk 21 sampai akhir, Allah lipat gandakan lagi, lebih hebat lagi. Pahala yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, baik itu zikir, tasbih, tahmid, Quran, sedekah, salat, sujud, semua diberikan Allah ganjaran yang hebat. Antum masih ingat di antara ikhwan kita pernah baca dalam hadis, sujudnya seorang hamba di malam hari Ramadan, sekali sujud itu diberikan ganjaran pahala 2.500 hasanat. Sekali sujud. Tinggal hitung berapa kali kita sujud dalam solat. Dalam solat minimal kalau 2 rakaat 4 kali sujud. Kalau antum solat tarawih 20 rakaat tambah witir 3, tinggal kalikan berapa itu. Belum tambah solat lainnya. Ditambah lagi Allah berikan bangunan istana yang besar, yang hebat, yang luar biasa, yang pintunya 600.000 pintu. Sekali sujud Allah bangunkan istana yang pintunya 600.000 pintu, terbuat dari emas dan yagutul hamra, permata merah bahannya. Lalu sebesar apa lagi? Kalau 600.000 pintu kita tidak bisa bayangkan sebesar apa itu bangunan. Allah takjubkan kita lebih lagi, dijelaskan dalam hadis Nabi tersebut, dari setiap pintu itu, di setiap pintu yang jumlahnya 600.000 tadi, ada satu bangunan istana lagi di dalamnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh lagi ikhwan, ini mungkin sudah sering kita sampaikan, kita saling ingatkan agar kita bersyukur jadi umat Rasulullah.
umur pendek tapi peluang untuk untung akhirat besar. Man tawaddaa bi ahsanil wudu, siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, artinya sempurna dengan sunnah-sunnahnya, dengan etikanya, dengan adabnya. Selesai lalu dibaca doa, lalu dibaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala buat kita dari setiap huruf, dari setiap percikan air, dari setiap huruf dari surah Inna anzalna itu 2000 hasanah. Dari setiap huruf, tinggal antum hitung Inna anzalna dari awal sampai akhir berapa ratus hurufnya. Satu huruf 2000 pahala diberikan Allah. Lalu dari setiap percikan pahala, dari setiap percikan air yang keluar dari wudhu kita, Allah ciptakan satu malaikat. Kalau percikan itu katakanlah ada 1000 percikan air, 1000 malaikat diciptakan Allah. Untuk apa malaikat itu? Untuk beristighfar buat kita. Yang mana istighfar ini kita tidak akan mampu dengan umur kita walaupun 1000 tahun mendapatkannya. Karena 1000 malaikat langsung ditugaskan Allah untuk istighfar buat kita. Dari kapan? Dari semenjak terciptanya mereka berkat wudhu kita tadi. Sampai kapan? Sampai batal wudhu? Tidak. Sampai besok? Tidak. Sampai kita mati? Tidak. Sampai kita masuk kubur? Tidak. Mereka terus istighfar, tidak berhenti sampai hari kiamat, baru selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan salah ikhwan, itu yang hari itu, yang inti wudhu zuhur itu. Zuhur tanggal 1 Januari kemarin, inti wudhu, inti praktekkan sunnah Rasulullah dengan sempurna, lalu baca doa wudhu, lalu baca Inna anzalna. Yang zuhur itu sampai detik ini istighfar terus. Kan asar inti wudhu lagi kan? Yang asar itu lain lagi jatahnya, yang maghrib lain lagi, yang maghrib isya lain lagi, yang tadi pagi lain lagi, yang hari ini tadi maghrib lain lagi. Bagaimana dengan orang yang sudah mempraktekkan ini sunnah Nabi sekian puluh tahun? Berapa ratus juta malaikat terus beristighfar untuknya. Ini kemuliaan Allah berikan khususnya untuk umat Rasulullah. Bahkan kita dimuliakan Allah ya kawan, dimanjakan Allah, ini berkat Rasulullah. Baru terlintas niat solehah langsung ninjuk pahala sama Allah. Dan ini tidak Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Baru terlintas niat solehah, dak tegawi. Anak-anak melok zikir di masjid anu, di BKB, di musola pulan, di majlis pulan, kendaraan negatif, motor negatif, atau kita kebetulan ketiduran, atau apalah yang baik. Anak pengen tahajud, anak pengen sedekah, anak pengen apalah, amal soleh, dak tegawe, lanjut pahala sempurna. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kemuliaan umat Rasulullah. Kalau kita gawekan, maka Allah lanjut lipat ganda sampai 70, sampai 700, sampai jumlah yang tak terhingga. Nikmat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina. Lazimkan baca ini ikhwan, zikir ini 3 kali sehari jadilah. Ya, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Antum bebek baca Allahumma ja'al, alhamdulillahilladzi ja'alani boleh, tapi ja'alana itu lebih afdal. Jadi untuk kami. Kemudian tambahkan juga kalau bisa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, 3 kali. Kemudian yang keempatnya jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Maka ini kita bisa lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Rasulullah SAW Haris sangat cinta sampai jadi beban pikiran beliau ketika melihat umur umatnya tidak panjang. Mikir Rasulullah kalau macam itu tidak banyak amal ibadah yang bisa mereka bawa. Ternyata Allah bukakan ada ribuan pintu-pintu kebaikan. Yang di situ ada mudha'af, ganjaran berlipat-lipat ganda. Wallahi wan sangat banyak, sangat luar biasa. Kalau antum yang rajin baik subuh, tapi ini agak berat memang. Bertahan dari sholat subuh sampai isyraq dalam keadaan zikir atau taklim atau tilawatul Quran atau sholawat sampai isyraq. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, Allah berikan ganjaran bagaikan orang yang haji dan umrah dengan sempurna. Tiap hari begitu bisa kita dapatkan. Tidak harus tunggu tiap tahun, tiap hari bisa kita dapatkan. Wallah ada 1001. Bahkan guru ulama sebagaimana mengatakan turuq usul ilallah adaduhu ka'adadin nafas. Jumlah jalan kita untuk bisa tembus nyampe kepada Allah itu jumlahnya sangatlah banyak, sejumlah nafas manusia. Tidak terhingga, begitu banyak.
Amal yang sepele, mesti kekotoran yang kecil di masjid, di musalla, di majlis, besar ganjarannya di sisi Allah. Imatatul adza fi tariq, membuang gangguan-gangguan yang ada di jalanan, itu semua pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah orang tua, memandang Ka'bah, memandang tulisan Al-Qur'an, baru memandang belum baca sudah pahala diberikan Allah, dan masih banyak lagi. Ya, ini kita ada pembahasannya setiap malam Rabu. Biasanya di salat al-ikhlas juru darat, juru laut. Namun untuk malam Rabu ini kita ada majlis zikir ziarah. Banyak lagi ikhwan pemberian Allah untuk kita umat Rasulullah. Berkat Rasulullah kita dimanjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanjakan oleh Allah. Amal-amal kita ini kecil tapi berlipat-lipat ganda melampaui amal orang-orang terdahulu. Dan pintu maaf pun dibentangkan Allah seluas-luasnya untuk umat Nabi Muhammad. Dengan segala macam bentuk ampunan itu diberikan Allah. Jalan kaki ke masjid pahala, ngampuni dosa, ngangkat derajat. Jalan lagi ke majlis taklim, majlis zikir, ngangkat derajat, ngampuni dosa. Ya, tadi sudah kita contohkan istighfar malah ekat yang jumlahnya tidak terhitung. Pintu-pintu maaf begitu banyak Allah bentangkan. Istighfar, tasbih 33 badal maghrib, subhanallah, pada salat 5 waktu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi menjadi 100, Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira. Itu ngampuni dosa kata Rasulullah walaupun sebanyak buih di lautan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wallahi pintu kebaikan, pintu ampunan dibukakan Allah begitu luas, begitu hebat, begitu lebar. Tapi nastaghfirullah natubu ilaih, ternyata masih banyak juga umat Rasulullah masuk neraka. Sehingga malaikat itu bingung. Di bahasa kita kok bisanya sudah dibentangkan oleh Allah pintu maaf segitu banyak, sehebat-hebatnya, begitu gampang didapat, tapi kok masih banyak umat Nabi Muhammad yang tidak dapat itu dan masuk ke neraka-Nya Allah. Ini bentuk kelalaian sangat pada kita. Ya, padahal pintu kebaikan itu sangat luas. Salaman nih, habis sholat ketemu orang, itu ngerontok ke dosa. Tidaklah dua orang muslim bermusafahah, bersalaman, kecuali sebelum tangan mereka terpisahkan, Allah telah rontokkan dosa-dosa mereka seperti Allah merontokkan dedaunan yang kering dihembus angin. Banyak, luar biasa ikhwan, pintu ampunan dosa yang Allah berikan. Tinggal kita, semakin kita rajin duduk di majelis ilmu, semakin banyak kita tahu pintu kebaikan dan pintu ampunan itu sangat luas, ada di depan mata kita. Masuk pasar, pasar urusan dunia ini, ternyata pintu kebaikan, pintu ampunan luas dibentangkan Allah. Siapa yang masuk pasar membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, agak mirip seperti zikir pada salat maghrib sama isya, sama subuh. Cuma ada beda sedikit kalimatnya. Di situ ada wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita dapat? Kutiba lahu alfi hasanah, dicatatkan baginya 1.000.000 pahala. Sallallahu alaihi nabi. Wa yamhu anhu alfi sayi'ah, dihapuskan 1.000.000 dosa. Wa rafa'ahu darajat alfi darajat, dan diangkat 1.000.000 derajat. Mana ada pada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad? Masuk pasar itu dosa itulah yang dapat oleh mereka. Kita tempat yang dibenci Allah pasar itu, karena memang banyaklah maksiat di dalamnya, apalagi di negeri kita ini. Segala macam maksiat banyak tempat itu. Bukan pasar bangunannya yang dikecelah itu, perbuatan manusia yang di dalamnya yang dicela Allah. Abghadul biqa ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi ini pasar. Bukan bangunan pasarnya, tapi PL tingkah laku manusia yang ada di pasar itu yang dibenci oleh Allah. Saling dengki, saling hasut, sombong, buka aurat, tipu muslihat, menguangi timbangan, wah macam-macam. Apalagi pasar tempat kita ini serem. Pasar Kuto tu bapak Tino turun ke pasar masih pakai baju tidur. Dia antar lakinya. Bingung gitu. Laki ni kata otak apa, kata akal apa, kata malu apa, kata iman yang jelas. Ya, terlalu tipis imannya. Sampai ngantar ke bini dengan baju masih nerawang, baju tidur ke pasar. Ada juga yang belagak, pakaian belagak cantik, tapi untuk ditonton sama orang. Subhanallah. Nah, masuk pasar dengan baca zikir itu Allah berikan 1.000.000 hasanat, ampunan 1.000.000 dosa, dirangkat derajat 1.000.000
dan banyak lagi. Semakin antum rajin ikhwan duduk di majelis para asatidz kita, insyaallah banyak fadail yang bisa kita dapatkan. Fadail amal itu baik, indah, memotivasi kita ibadah. Tapi jangan lupa ilmu syariatnya dipelajari juga. Jangan kita termotivasi untuk banyak sholat tapi hukum sholat kita tidak pahami. Ya, kita harus pandai dengan ilmu kita beribadah. Taib. Jadi di antaranya Allah berikan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Allati hiya khair min alfi syahr tatwilan li'amarihim. Allah berikan suatu malam yang di malam itu kalau orang melakukan ibadah dan mendapatkan bagiannya Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Tad'ifan li thawabihim, untuk melipat gandakan pahala dan kebaikan mereka, sehingga seorang di antara mereka yang kita umat ini kalau mendapatkan malam itu malam Lailatul Qadar, idza qama fiha bi ta'atillah yasiru ka'annahu qama alf syahr, seakan-akan dia bangun 1000 bulan. Wa dzalika aktsar min 80 sanah, yang mana 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Kalau tiap tahun didapatkan tinggal dikali ke. Faman qama fi lailatul qadar 12 sanah kana kaman 'asha fi ta'atillah alf sanah aw aktsar. Ini di contoh oleh Imam Haddad. Seandainya orang itu mendapatkan dalam hidupnya 12 kali Lailatul Qadar, berarti dia sudah mendapatkan seakan-akan hidup beribadah 1000 tahun. 1000 tahun. Ya Rabb, tubna ilallah. Kita belum dapat ikhwan. Ya mungkin kita umur sudah 30, 40, bahkan ada yang sudah 60, mungkin belum dapat sekalipun. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk Ramadan tahun depan mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Para salihin, para aulia setiap tahun macam kita tiap tahun dapat lebaran. Ya, setiap tahun dapat lebaran. Seburuk-buruknya kita tak puasa lagi dapat lebaran. Tapi Lailatul Qadar kita tidak dapat. Wa ba'dus salihin, sebagian orang-orang saleh tiap tahun dapat malam Lailatul Qadar. Itulah lebarannya mereka. Hari lebaran dewek tidak bukanlah menjadi sesuatu yang mereka harapkan dalam makna. Kalau kita mengharapkan lebarannya. Ya, tapi mereka tidak memandang lebaran, justru ketika lebaran semakin dekat, mereka semakin hati mereka semakin sedih. Kenapa? Bakal berpisah dengan malam-malam yang penuh berkah, hari-hari yang penuh dengan ganjaran pahala. Kalau kita mikir ke pengen cepat lebaran. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Karena kaman asya fi ta'atillah alfasana atau aktsar. Jadi kalau ada orang mendapatkan 12 tahun Lailatul Qadar, apalagi kalau lebih, tinggal kita hitung. Berarti orang itu mendapatkan seakan-akan sudah mendapat pahala ganjaran seperti orang beribadah 1000 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma la tahrim khairan ma indaka bidhunub ma indana. Allahumma la tahrim khairan indaka bisyarri ma indana. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah dikarenakan dosa yang kita miliki. Ya Rabb, ighfir lana dhunubana, kaffir anna sayyi'atina, tawaffana ma'al abrar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal hisab dzalik, maka perhatikan hitungan itu. Apa maksud Haddad? Tinggal kau kalikan, seandainya kau dapatkan 20 tahun. 20 kali Lailatul Qadar, 20 tahun mendapatkan, kalikanlah 80. Berarti sudah 1600. Bagaikan 1600. Itu hitungan malam Lailatul Qadar. Belum hitungan yang tadi yang saya sampaikan. Di luar Lailatul Qadar, hari Ramadan itu baik, sudah lipat gandanya luar biasa. Ditambah lagi di luar. Wa hadza kullu minallah. Ini hadiah dari Allah untuk kita umat Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma jaza nabiyyan an matih. Perbanyak baca itu ikhwan. Kalau antum biasa baca Rotib Haddad, mungkin di belakangnya suka ditambahkan itu. Ya, itu bukan bagian dari Rotib Haddad tapi tambahan dari ulama untuk kita baca. La ilaha illallah. Fa innahu dhahir wa dzalika alladhi a'tahu Allah hadhihi al-ummah bi barakati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Allah berikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, berkat baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Mana kita dah nak cinta ikhwan. Ya. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang paling berjasa untuk kita. Yang paling berjasa untuk kita. Bukakan peluang ampunan dosa begitu besar, bukakan peluang mendapatkan pahala sebegitu besar. Bahkan beliau masih menjanjikan untuk kita syafaat pada hari kiamat.
Padahal sudah beliau unjuk bekal di dunia ini, diunjuk bekal. Ternyata Nabi tahu sebagian umatnya tidak mampu mengambil bekal-bekal dari Rasulullah. Masih kusiap kata Nabi di hari kiamat dengan syafaatku. Bahkan Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair yaumil qiyamah. Syafaatku bukan untuk wong-wong yang pendosa kecil tapi wong pendosa besar pun akan mendapatkan selagi mereka masih ada iman di hati mereka ketika wafat, tidak keluar dari syariat Allah, tidak keluar dari agama Allah. La ilaha illallah. Wa dzalika alladhi a'tahu Allah hadhihi al-ummah bi barakati rasulih wa 'azzama karamatahu 'alaihi min man shiddati i'tina'ihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Ini semua Allah berikan karena keagungan kedudukan baginda Nabi Muhammad dan begitu hebat perhatian Rasul kepada umatnya. Wa hirsihi ala hubbil khair laha, dan Nabi selalu berharap menginginkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan sebaliknya keburukan. Nabi akan sangat bersedih ketika kita melenceng dari ajaran Rasulullah, apalagi memilih ajaran yang bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi saya barusan sore ada pertanyaan dari ikhwan tentang prawedding. Ya, foto, pelukan, bergandengan, pagaan sebelum kawin. Itu haram kawin itu. Bukan sekedar haram, sekarang nyuntuh siapa itu tuh. Tidak ada wak bici kita nenek moyang kita gawe macam itu. Jelas-jelas contohnya itu dari wong kafir. Peloknya di undangan tertulis menjalankan sunnah Rasulullah. Nyakit hati Rasulullah lagi ada dia. Belum kawin lah prawedding. Duit itu ikhwan. Tadi baru saya ngobrol sama si kawan kita. Prawedding capek di dunia, sudah jelas apa di akhirat jadi. Ngapa? Mungkin dia pengalaman mungkin. Nyewa bajunya lah berapa? Nyewa tempat lo lah berapa? Nyewa tukang fotonya lah berapa? Muang waktunya lah berapa? Pedandanya lah berapa? Bukan pakai baju tidur prawedding. Iya kan? Nyewa kalau itu. Nang ngoyak duit belum kawin lah berapa? Alhamdulillah. Dosa. Nah, kalau dulu kan sekarang sudah agak jarang ya. Dulu dipampangnya di undangan. Haram gawe itu, menghilangkan keberkahan. Dan yang jelas mencontoh, bukan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mak bapak kita, nenek kita tidak ada yang mengawin kita, melakukan tidak ada. Ini kita yang melakukan. Oh itu bukan foto asli beb, itu editan. Buyan berarti kau. Tahan menontonkan editan tadi membuat orang menfitnah dirinya, mengecam dirinya. Kita ini kalau pacak selamat dari fitnah, dari kecaman. Ini membuat orang untuk mengecam kita. Allah berarti. Haula. Jangankan untuk prawedding ikhwan yang jauh masih sekian minggu, sekian bulan, sekian hari. Ente tinggal semenit lagi jadi kawin. Kita tak izinkan untuk duduk berdampingan dengan istri ente. Mau akad nikah nih, mau akad nikah. Ya. Tolong ditegur ikhwan. Sampaikan ini. Kalau ada ketip-ketip yang bodoh kadang-kadang. Ketipnya ada yang tidak pakai ilmu sebagian lolo. Nganten mempelai laki-laki sama mempelai perempuan diduduknya bagang, kadang-kadang makin dikodongi pulau. Ngadep wali, akad nikah. Tak boleh itu. Haram itu. Haram itu. Pas kita tegur ada yang, "Oi, jangan kaget lu, Tino tuh masuk ke bilik, belum jadi nih." Wah, sudah lah repot, dan anak jadi juga gitu. Nah, itu beda boleh. Apalagi prawedding tadi. Ya. Kenapa mereka pergi? Karena memang setiap hari sudah berjalan bareng. Pelukan, sudah biasa di motor, di mobil. Bapaknya tak tahu kemana itu. La haula wala quwwata illa billah. Haram ikhwan. Ya. Antara tenong itu bukan berarti sudah kawin. Ya, antaran itu. Kawin nanti bulan Syawal. Kalian sebulan lagi, antaran sekarang. Bukan berarti sudah sah anak kamu segala sama dia. Lolo. Antaran kami terima, anak kami dah antar ke? Antaran baik kami terima. Anak kami nganterin kaget pas hari H. Nak kau jemput belum? Nak diajak pergi ke sana sini? Tak. Kenapa? Belum akad nikah. Belum halal. Chattingan, video callan, itu sudah haram. Kena hati-hati ikhwan. Ya. Itu semua menyedihkan hati Rasulullah. Sedangkan beliau Rasulullah sangat perhatian sama kita. Sangat perhatian sama kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. La ilaha illallah.
Jadi beliau sangat perhatian dan sangat menginginkan kebaikan selalu bersama kita. Wa fi hadzal sin alladhi huwa syuqah yaghlib 'alal insan ruju' ila Allah. Kata Imam Abdullah Haddad, ketika umur orang itu sudah masuk 55, 60 atau ke atas, kebanyakannya mereka itu akan kembali kepada Allah. Tapi seperti yang kami sampaikan kemarin ikhwan, itu biasanya ya kita ni kalau baca tidak nunggu pas sudah tua baru sadar. Lah dari muda lempeng, itu yang kita harapkan. Ya kemarin sudah digambarkan. Kalau sudah 40 itu masih bengkok tu lah, nak balik itu susah ikhwan. Susah. Kalaupun juga maaf, semayang sudah tak kuat lama-lama lagi. Macam Quran lah sudah nak, ngai kacamata dulu. Sudah beda kalau orang itu memang dari mudanya sudah ibadah sama Allah. Walaupun memang di sini beliau katakan orang itu kalau sudah tua biasanya ingat mati. Walaupun masih banyak yang tidak ingat mati. Ya, masih banyak yang tidak ingat dengan kematian. Wasidatul inayah bituzawwudul akhirah, dan kebanyakan mereka orang-orang yang sudah tua itu berpikir untuk bekal akhirat. Tapi maaf, sudah terlambat sebenarnya Pak. Ya, kekuatan ibadah sudah tidak lagi seperti masa muda, baru nak ibadah. Waktu muda disia-siakan ngejar dunia. Maaf, sekali minta maaf ikhwan. Jadi kita banyak dapatkan bapak-bapak kita yang pensiunan di perumahan-perumahan komplek-komplek. Sudah pensiunan ya kata gawi. Kumpul di masjid, kumpul di langgar. Ibadah tanpa ilmu. Umur sekian tahun dihabiskan ngejar karir, ngejar jabatan, ngejar dunia. Kumpul salat di masjid, tidak sanggup lama-lama. Sampai di masjid yang dulunya 20 rakaat sembahyang tarawih, 20 rakaat pas witir 3, dirubah oleh mereka dengan kesepakatan bersama. Mengapa? Tak kuat galau kami ni. 8 bae jadi. Walaupun 8 tu boleh. Nak ibadah, nak haji, nak umrah, tak punya tenaga lagi. Nak baca Quran lama-lama, tak kuat lagi. Apalagi yang belum punya bekal bisa baca Quran, wah musibah besar itu. Selesai pensiun baru nak belajar Quran, baru nak belajar ngaji. Berat, walaupun Allah mampu memberikan kemampuan itu untuk mereka. Wa syiddatul inayah bitazawwudil akhirah waz-zuhdi fid dunya wa ghayat tashmir. Dan mereka akan terus lebih semangat. Tapi ini orang pilihan Allah. Baik, saya langkahkan sedikit satu hadis, nanti bisa Allah kita bahas besok. Ini suatu hadis yang menarik, ya. Nasihat buat wong-wong yang sudah tembus umur seperti ini. Insyaallah nanti kita ulang lagi di sini, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, Nabi menyampaikan kepada kita hadis qudsi dengan ikhwan, ya. Ini mungkin kita bisa lihat pada wong tua kita yang masih hidup. Kita kan kata-katanya alhamdulillah masih muda nih. Mungkin banyak di bawah 50 umur, bahkan ada yang di bawah 30, 40 masih ada banyak. Nah, untuk wong tua kita barangkali kalau kita lihat bagaimana keadaan wong tua kita sekarang. Qala alaihi salatu wassalam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, wa izzati wa jalali wa faqahu khalqi ilayya inni la astahi min abdi wa ummati bi syaiban fil islam an u'adzibahuma. Dengan keagunganku Allah bersumpah, dengan keagunganku dan kemuliaanku kata Allah, sungguh aku ini malu terhadap wong-wong yang sudah tua. Malu ngapa Allah? Untuk mengazab mereka. Wong lah tua nak diazab, aku malu kata Allah. Sungguh aku malu untuk mengazab hamba-hambaku yang sudah tua. Thumma, setelah Nabi menyampaikan itu, Nabi nangis terisak-isak, nangis hebat Rasulullah. Sehingga sahabat bingung, ma yubkika ya Rasulullah. Setelah menyampaikan itu ucapan Allah, sungguh dengan Allah bersumpah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, sungguh aku ini malu untuk mengadab hambaku, umatku yang sudah masuk umur tua. Lalu Nabi menangis hebat. Sahabat bingung. Lalu sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala abki mimman yastahyi Allah minhu wa huwa la yastahi min Allah. Aku menangis teringat dengan orang-orang yang mereka tu Allah malu untuk mengadab mereka, sementara mereka tidak pernah malu untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang membuat Nabi Rasulullah Allah malu nak mengadab mereka, tapi mereka tidak ada rasa malu untuk terus bermaksiat kepada Allah. Ya Rabb, benar-benar orang tua kita tidak ada yang seperti itu.
orang tua kita semuanya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, sampai di sini insyaallah kita panjang umur afiat, dipanjang Allah umur, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Malam hari ini jatuh ikhwan yang ada waktu kosong mau bergabung, ada majelis rutin bulanan silaturahmi Dalil Khairat, pembacaan burdah yang biasa kita adakan di Jalan Veteran di Golden Spy. Mulai tahun ini kami adakan safari, jadi berpindah-pindah dari tempat ke tempat. Untuk malam ini kita adakan silaturahmi ke majelis taklim di Bengkel Persada di Lemabang, bukan yang pinggir jalan tapi yang di dalam. Ya, pernah dulu diadakan berapa kali acara maulid di situ. Bengkel itu memang ada majelis taklim, masya Allah, itu nikmat ya. Bengkel ada majelis taklim, pasar, mall ada majelis taklim. Kalau kantor sering kita dengar ya. Alhamdulillah sudah ada majelis taklim guru kita Ustaz Ahmad Al-Wilkab dan juga Ustaz Hashim bin Syahab, bergiliran mereka ada majelis taklim situ. Nah malam ini jatuh yang punya waktu gabung di sana ya, terbuka untuk umum. Dan insyaallah besok ba'dal isya setelah majelis di Kampung Maroh kita ada majelis zikir ziarah di Magam Datuk Agil Muhammad Yahya, simpang Veteran Lampu Merah Dr. Emisa. Lalu malam Kamis kita tidak ada majelis di Syarul Salikin Pembaru sini, tapi gabung kumpul di Masjid Haddad Badal Maghrib, bacaan zikir ziarah, Badal Isya ziarah pemakaman Aulia Seberang Ulu. Untuk malam Ahad insyaallah kita ziarah Kambang Koci, Maghrib kumpul di sini malam Ahad. Malam Sabtu sebelumnya nanti ada majelis 2 mingguan di rumah Ma'alim Nang Badal Maghrib di majelis taklim satu fikih sunnah di Badal Isya. Jadi agak padat malam-malam hari ini pada Isya kita ada rangkaian acara-acara yang mudah-mudahan antum bisa menghadirinya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan Isya, setelah adzan Isya kita baca doa dan salat Isya berjamaah. Yang mau berwudu silakan terjadi dulu. Allahumma shalli wa sallim. Allahu Akbar.